Shalom, shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan untuk di bulan April. Nah, ternyata kita sudah memasuki bulan yang baru, di bulan April, yang mana di bulan April ini kita akan banyak berbicara tentang hidup dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Life in the power and guidance of the Holy Spirit. Hidup dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan hidup dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus? Artinya adalah sebuah perjalanan rohani di mana seseorang percaya menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada bimbingan Roh Kudus agar mengalami apa yang disebut dengan pertumbuhan dalam Kristus. Seperti tema kita di tahun ini, increase in Christ, mengalami peningkatan dalam Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini berarti bahwa kehidupan seseorang semakin dipenuhi dengan karakter Kristus, hikmat dan kuasa Kristus yang terlihat dalam cara ia berpikir, berbicara, bertindak, dan melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika seseorang hidup dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus, ia tidak lagi bergantung kepada kekuatan atau hikmat manusia, tetapi pada kekuatan ilahi yang memungkinkan dia untuk bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kebaikan, dan berfungsi secara efektif dalam panggilan Allah. Nah, kita akan melihat secara cepat, sepintas, ya, bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk memimpin kita sehari-hari. Nah, yang pertama, Roh Kudus itu adalah sumber kehidupan ilahi. Nanti kita bisa baca dalam Roma pasal yang 8 dan 11. Intinya di situ dikatakan Roh Kudus memperbaharui dan menghidupkan roh kita. Nah, yang kedua, Roh Kudus menuntun dalam kebenaran. Nanti dapat kita baca dalam Yohanes 16 dan 13 yang intinya berkata bahwa Roh Kudus membawa pengertian yang lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Berikutnya, pemberi kuasa untuk hidup kudus. Nanti dibaca Roma 8 dan 13, memampukan kita, Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan dosa dan hidup dalam kekudusan. Selanjutnya, Roh Kudus adalah penggerak dalam pelayanan. Nanti kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 yang intinya berkata Roh Kudus memberikan karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus. Selanjutnya, Roh Kudus juga adalah sumber keberanian dan kesaksian. Nah, Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi. Ini ayat yang biasa kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ya, ayat yang ke-8. Ketika kita terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupan kita akan mencerminkan pertumbuhan rohani yang nyata, yang semakin menyerupai Kristus, semakin kuat dalam iman, semakin berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kasih, kebaikan, maupun pelayanan kepada sesama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari wujudkan increase in Christ, terus meningkat dalam Kristus. Dan ini bukanlah hasil dari usaha kita semata, tetapi karena kesediaan kita untuk hidup taat, bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Inilah kehidupan yang semakin bertumbuh dalam kemuliaan Allah dan semakin dipakai untuk mengenapi tujuannya di dunia ini. Shalom untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati.